Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bakti kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya sehat ya. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Tiur Maria SPDGR. Saya dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tokoh panutan kami, yaitu dari kelompok 3 yang berjumlah 5 orang. Kami dari masing-masing kelompok akan menjelaskan tokoh panutan kami, yaitu dari B.J. Habibie. Selamat menyaksikan. Tentu kalian semua pasti tahu sosok beliau, yaitu Pak Habibie. Siapa ya beliau itu? Mari kita simak ya. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kalau kebanggaan berarti beliau bagus banget dong ya tingkah lakunya. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkap beliau adalah Profesor Dr. dalam kurung HC tutup kurung Ing Dr. SC Mulk Bahrudin Yusuf Habibie. Banyak sekali ya gelarnya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya. Namun gelar beliau tersebut sungguh membuat inspirasi bagi kami kelompok 3. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Salah satu core value yang ditunjukkan oleh beliau adalah akuntabel. Sikap tersebut digambarkan dengan sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini yang telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno. Tahu kan siapa Bung Karno itu? Ya, Bung Karno adalah presiden pertama kita. Yaitu Bung Karno berpesan kepada Pak Habibie tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Maka ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RAN Western Asian Technics High School atau disingkat RWTH. Hayo, siapa di sini yang belum pernah naik pesawat terbang? Yuk cobain naik pesawat terbang, karena pesawat terbang ini terinspirasi dari Pak Habibie loh. Demi ibunya yang telah berusaha payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya harus jadi orang sukses. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Konsisten, disiplin, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab adalah hal yang ditunjukkan oleh Pak Habibie, yang membuktikan bahwa beliau memang sosok yang akuntabel. Saya Asa Cita Putri Erdanu SPD. Saya akan melanjutkan aktualisasi core value yang selanjutnya dari Bapak panutan kita, Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, dan core value yang akan saya ceritakan adalah berorientasi pelayanan. Pada tahun 1960, Bapak Habibie berhasil mendapatkan gelar Diploma Ing dari Technische Hochschule di Jerman. Beliau mendapatkan predikat cum laude dengan rata-rata nilai 9,5. Wah, hebat sekali bukan?
Nah, dengan gelar insinyur beliau tersebut, beliau kemudian mendaftarkan diri untuk bekerja di sebuah industri kereta api yang ada di Jerman yang bernama Firma Talbot. Pada saat itu, Firma Talbot sedang membutuhkan sebuah wagon atau gerbong yang berguna untuk mengangkut barang-barang yang sebenarnya ringan tapi volumenya besar. Firma tersebut membutuhkan sekitar 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Pak Habibie kemudian mencoba mengaplikasikan ilmu-ilmu yang beliau miliki tentang tata cara membuat sayap pesawat terbang yang kemudian diaplikasikan kepada wagon. Dan ternyata pengaplikasian ilmu tersebut berhasil loh. Nah, sikap ini yang patut kita tiru loh teman-teman. Bapak Habibie menerapkan salah satu core value lainnya, yaitu berorientasi pelayanan. Beliau memahami dan mengerti permasalahan yang terdapat di dalam dunia kerja dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Beliau cekatan dan juga dapat diandalkan. Halo, perkenalkan saya Ketiria SPD, anggota kelompok 3. Core value yang ketiga ialah kompeten. Habibie juga mengamalkan sikap kompeten dengan tindakannya yang selalu ingin belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Beliau melanjutkan studi di Technic Hochschule de Fakultät für Maschinenwesen Essen. Core values yang keempat adalah harmonis. Sebelum berkiprah di dunia politik, Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau Lipnur sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap harmonis dan suka menolong orang lain. Selanjutnya, tokoh panutan yang kelompok kami pilih, siapakah beliau? Mari kita simak video berikut ini. Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden terpilih ke-7 yang menjabat sejak tahun 2014. Ia melanjutkan periode kedua jabatan sebagai presiden setelah memenangi Pilpres 2019 kemarin. Jokowi adalah presiden pertama yang bukan berasal dari kalangan elit politik maupun militer. Karir bisnisnya dimulai sebagai pengusaha kerajinan kayu yang kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 2005. Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 7 tahun dan menjadi gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun. Siapakah Jokowi sebenarnya? Terlahir sebagai anak laki-laki satunya, Jokowi adalah anak sulung di antara 3 saudara perempuannya. Ayahnya Notomi Harjo adalah pria sederhana yang mencari nafkah sebagai pengrajin kayu. Sedangkan ibunya Sujiatmi Notomi Harjo adalah ibu rumah tangga biasa. Kehidupan keluarga Notomi Harjo penuh kesederhanaan. Mereka mendiami sebuah rumah kecil yang ada di kawasan Bantaran Kali. Sejak kecil Jokowi dididik agar terampil sehingga ketika kebanyakan anak kecil seharusnya disibukkan bermain, Jokowi sudah terbiasa mencari uang dengan bekerja di usia 12 tahun. Dengan keterampilan yang ditularkan sang ayah, Jokowi kecil mampu membantu usaha keluarga dan sungkan menjajakan jasa menggergaji kayu. Jokowi bersekolah di SD 111 Tirtoyoso, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta di Jawa Tengah. Ia berhasil lulus kuliah di tahun 1985 lewat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baru saja lulus kuliah berarti kehidupan jalannya berbeda dan tanggung jawabnya pun ikut bertambah. Namun kecintaannya kepada Iriana tak terbendung, dirasa mampu menjadi laki-laki yang bisa memimpin dan mendampingi Iriana. Joko Widodo memberanikan diri untuk melamarnya. Bermodalkan cincin kawin seharga 24.000 pada zamannya, pada tanggal 24 Desember 1986, Jokowi resmi menikahi Iriana. Buah pernikahan yang melahirkan ketiga orang anak, 2 pria dan 1 wanita, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Berikut adalah aktualisasi core value oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Aktualisasi core value berakhlak, nilai berorientasi pelayanan
oleh Presiden Joko Widodo dapat kita lihat melalui kebijakan beliau mengeluarkan program Core Values dan Employer Branding ASN secara virtual pada 27 Juli 2021 lalu. Peluncuran program Core Values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar atau Core Values bagi seluruh ASN di seluruh Indonesia agar menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap ASN dimanapun bertugas harus berpegang pada nilai-nilai dasar dan semboyan yang sama. Seluruh ASN dari berbagai macam latar profesi yang berbeda seperti guru, dosen, perawat, dokter, jasa, analis kebijakan, administrator, dan juga petugas Satpol PP harus memiliki nilai dasar dan proposisi nilai rujukan yang sama. Pada kesempatan tersebut, Bapak Joko Widodo juga berpesan agar seluruh ASN mempunyai orientasi yang sama, yaitu orientasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat di dalam diri setiap ASN. Menurutnya, bukan zamannya lagi ASN bertindak seperti pejabat zaman kolonial yang justru minta dilayani. Dengan diluncurkannya Core Value berakhlak oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa beliau sangat mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menghendaki kepada seluruh ASN juga melaksanakan hal yang sama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bapak Joko Widodo yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya mengeluarkan beberapa kebijakan yang menunjukkan bahwa beliau memang sangat mengutamakan pelayanan masyarakat sesuai dengan posisi beliau sebagai pimpinan. Program yang menjadi agenda Bapak Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta antara lain: pertama, mempopulerkan Kartu Jakarta Sehat untuk kesehatan dan Kartu Jakarta Pintar untuk pendidikan warga Jakarta. Kedua, membuka akses balai kota sebagai tempat yang hangat dan terbuka bagi publik setiap kali ingin menyuarakan pendapat dan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Ketiga, merapikan jajaran birokrasi PNS DKI Jakarta dari nepotisme dan lambannya pelayanan publik, sekaligus membuka lelang jabatan untuk menciptakan atmosfer kompetitif di kalangan internal birokrasi. Terakhir, budaya inspeksi mendadak atau SIDAK yang menjadi shock terapi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurwita. Saya peserta latihan dasar CPNS BPSDMD Kalimantan Selatan, Angkatan 6, Kelompok 3. Core value yang kedua adalah akuntabel. Aktualisasi nilai akuntabel oleh Presiden Joko Widodo dapat kita lihat dari seriusnya beliau untuk memaksimalkan pelayanan publik, memerangi korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Sehingga pada tahun 2019, Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama mutual dengan pemerintah Swiss. Pemerintahan Jokowi JK saat itu cekatan dalam memanfaatkan gerakan transparansi keuangan global yang telah bergulir sejak tahun 2016. Dan pemerintah merespon secara cerdas dengan mengeluarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini akhirnya membawa kemajuan bagi akuntabilitas di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan membaiknya angka indeks persepsi korupsi dari angka 39 menjadi 38 pada tahun 2018. Core value yang ketiga adalah kompeten. Bukti bahwa Presiden Jokowi kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden dan orang nomor 1 di Indonesia bisa kita lihat dari banyaknya deretan keberhasilan selama pemerintahannya berlangsung. Di antaranya, keberhasilan beliau dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19, mengamankan stok vaksin, program bantuan sosial, perbaikan bidang pariwisata, perbaikan bidang ekonomi, bidang investasi, UMKM, mengurangi emisi karbon, tuan rumah karbon, mengatasi pengangguran dan kemiskinan, serta mengatasi konflik agraria. Nah,
nilai core values atau nilai berakhlak yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo yaitu harmonis. Apa ya sikap harmonis yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo? Yuk kita simak. Presiden Joko Widodo sebagai tokoh yang pluralis. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 6 tokoh yang paling pluralis di Indonesia pada tahun 2016 oleh Lembaga Pemilih Indonesia yang disingkat LPI. Beliau mendapatkan penghargaan tersebut saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, nilai implementasi berakhlak yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo yaitu loyal. Apa ya nilai implementasinya? Yuk simak. Presiden Jokowi selama ini mencontohkan lebih mencintai produk dalam negeri, seperti memperjuangkan mobil nasional agar tidak kalah bersaing dengan negara lain. Berarti di sini kalau yang suka check out Shopee, yuk kita mari membeli produk dalam negeri supaya kita bisa mencontohi sikap teladannya Pak Joko Widodo. Beliau sering membeli sepatu dari produksi Cibaduyut dan hobi kuliner masakan Indonesia dibanding buatan asing. Tahu nggak Cibaduyut itu di mana? Ya, di Jawa Barat. Nasionalisme Jokowi juga terlihat ketika mengatasi permasalahan sosial. Dia mencontohkan relokasi pedagang kaki lima di Solo dan Tanah Abang berjalan tanpa kekerasan. Sebagai gantinya, Jokowi menyiapkan lokasi pasar pengganti yang lebih layak. Jokowi juga menyediakan rumah susun untuk warga penggusuran Waduk Pluit. Hal ini menggambarkan Jokowi sosok yang memegang teguh ideologi Pancasila dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi core value selanjutnya yang dapat kita tiru dari Bapak Joko Widodo adalah sikap adaptif. Seperti yang kita ketahui, dari periode pertama masa kepemimpinan beliau mengedepankan pembangunan infrastruktur di periode pertama beliau. Terbukti dari beliau berhasil memperkecil tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk dari 0,391 di bulan September rasionya tahun 2017 turun menjadi 0,389 di bulan Maret 2018. Adapun di periode kedua masa jabatan beliau, terutama 3 tahun pertama, di tahun 2014 beliau berhasil membentuk 9 badan baru resmi milik negara. Di antaranya yaitu Badan Keamanan Laut, Kantor Staf Presiden, Badan Restorasi Gambut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Komite Nasional Keuangan Syariah, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, sikap tersebut menunjukkan bahwa Bapak Jokowi ini berinovasi. Beliau ingin terus memperbaiki dan menambah hal baik untuk pembangunan negeri ini. Artinya beliau memang memiliki core value adaptif yang patut untuk kita tiru demi kemajuan bangsa. Core value terakhir yang dapat kita pelajari dari Bapak Joko Widodo adalah kolaboratif. Seperti yang kita ketahui, Indonesia membangun hubungan bilateral dengan berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Sebagai salah satu contoh, hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kita juga ketahui bersama bahwa Amerika Serikat banyak membantu Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan memberikan sejumlah vaksin, ventilator, dan juga obat-obatan. Nah, itu tadi aktualisasi
core values dari dua tokoh panutan pilihan kelompok kami, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie dan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Semoga kita dapat meneladani sikap-sikap beliau dan semoga kita seluruh ASN dapat menerapkan seluruh core values di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari kami, salah hilaf kami mohon maaf. Untuk seluruh pejuang Latsar, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus pejuang Latsar. Ilham sebenarnya harus terpilih, tapi ilham sedang berproses